Modifikasi kali ini kita akan membuat switch hub S505 dari Totolink ini sebagai terminal. Jadi bisa kita letakkan di luar ruangan, di mana sumber arus listriknya menggunakan dua buah adaptor. Jadi misalkan ada dua rumah, nanti di masing-masing rumah kita taruh satu buah adaptor. Adaptornya saya menggunakan 24 volt. Dari dua adaptor itu kita tarik kabel LAN, jadi nanti lewat PoE gitu. Dua-duanya kita masukkan ke switch hub S505. Tujuannya adalah ketika salah satu adaptor atau salah satu listrik di rumah padam, data yang ada yang lewat switch hub itu tetap bisa jalan. Bagaimana modifikasi kita kali ini? Silahkan simak video berikut. Sebelumnya teman-teman nyiapkan dulu dua buah adaptor. Saya menggunakan dua buah adaptor 24 volt, kemudian satu switch hub Totolink S505. Teman-teman juga bisa menggunakan Totolink yang 8 port. Kenapa harus Totolink? Karena Totolink standarnya punya 8 buah pin pada LAN-nya. Kalau switch hub, beberapa switch hub tipe yang lain yang saya jumpai di pasar rata-rata hanya menggunakan 4 port. Kemudian selain itu kita butuh kabel untuk jumper, kemudian sama kita butuh voltmeter dan satu buah step down. Jadi nanti kita turunkan tegangannya dari 24 volt ke 5 volt, karena kebetulan S505 ini menggunakan tegangan sebesar 5 volt. Selain itu kita butuh dua buah kabel LAN yang lengkap, ada 8 kabel. Kalau teman-teman praktek nanti perlu diperhatikan, hati-hati jangan menggunakan yang 4 buah kabel, jadi kabelnya ada yang isi 4, itu tidak bisa kita pakai. Tentunya kita juga butuh solder sama timah. Oke, langsung saja kita menuju proses modifikasinya. Yang pertama kali teman-teman bisa bongkar isi dari switch hub S505. Nanti teman-teman akan ketemu dengan benda kecil ini. Ini adalah bagian dalamnya S505. Standarnya S505 ini punya 8 pin, dimana pin 1, 2, 3, dan 6 digunakan untuk data, sementara pin 4, 5, 7, 8 itu kosong. Kalau pada beberapa perangkat pin nomor 4, 5, 7, dan 8 itu terhubung dengan pengaman yang ada di bagian belakang konektor LAN. Sementara untuk switch hub Totolink ini pin nomor 45 dan 78 tidak terhubung sama sekali dengan bagian dalam komponen-komponennya, sehingga nanti kita bisa langsung masang kabelnya dari pin nomor 4 dan 5 untuk arus positif, kemudian pin 7 dan 8 sebagai arus negatifnya atau groundnya. Nanti kita akan menggunakan port yang sebelah kiri, jadi port yang paling kiri dan port paling kanan ini untuk sumber tegangan. Jadi satu port untuk satu adaptor masuk, kemudian port sebelahnya juga untuk adaptor masuk. Sementara yang 3 port yang lain kita fungsikan hanya sebagai data. Tapi kalau nanti misalkan teman-teman pengen 3 port sisanya digunakan juga sebagai PoE out, maka teman-teman bisa langsung nyambung dari sumber tegangan yang sebelah kiri atau kanan. Apakah nanti bisa digabung? Simak nanti video lanjutan di tutorial-tutorial yang lain. Oke, langsung saja kita siapkan
kabel untuk jumper untuk masukkan tegangannya. Kabel warna putih kita gunakan untuk arus positif, sementara yang hitam kita pakai untuk ground. Jadi kita kupas, kemudian kita sambung dulu ke salah satu pin. Kalau teman-teman nanti lihat, bisa dilihat di gambar pin yang saya lingkari. Untuk yang warna merah itu adalah pin yang kita pakai untuk positif, kemudian pin yang warna kuning kita pakai untuk ground. Jadi cara nyambungnya seperti itu. 4 pin itu secara visual itu tidak memiliki jalur seperti pin 1, 2, 3, dan 6. Jadi teman-teman bisa sangat mudah sekali untuk mengenali pin mana yang kita pakai untuk arus. Oke, kita sudah punya 2 buah kabel, yang satu dari konektor sebelah kiri dan yang satu dari konektor sebelah kanan. Sebelum kita masukkan 2 buah input tegangan ini ke step down, kita membutuhkan dioda untuk mengarahkan arus dari kiri dan kanan, sehingga nanti ya kita butuh sebagai pengaman lah. Kita siapkan 2 buah dioda. Oke, saya sudah siapkan 2 buah dioda. Jadi proses pemasangannya nanti adalah di bagian input yang positif kita sambung dengan 2 buah dioda ini. Kebetulan saya punya dioda yang ampernya agak besar, jadi teman-teman nanti bisa pakai dioda yang ukurannya lebih kecil dan otomatis ampernya juga lebih kecil. Caranya gini,
Untuk kutub positif input dari step down kita kasih dioda. Oke. Kemudian input yang positif dari masing-masing sumber tegangan kita masukkan ke ujung dioda. Jadi satu input ke satu ujung dioda. Untuk kutub negatifnya yang kabel hitam bisa kita sambung langsung ke input negatifnya. Kemudian kita gunakan DC voltmeter untuk melakukan setting tegangan hasil dari step down. Kabel merah untuk kutub positif dan kabel hitam di kutub negatif. Jika sudah, kita bisa menggunakan satu buah adaptor dulu. Jadi saya siapkan satu adaptor PoE dulu. Colok di bagian PoE, kemudian masukkan ke salah satu port, baik yang sebelah kiri dulu atau yang kanan dulu. Jangan lupa kita butuh alas untuk meletakkan komponen kita, biar nanti kalau ada sisa-sisa solder atau sisa-sisa tembaga yang masih ada di bawah tidak konslet. Oke. Sama seperti biasa, sebelum benar-benar dinyalakan kita sambung sebentar. Oke, teman-teman bisa lihat di situ arus tegangannya 4,87 volt. Kita butuh 5 volt. Kita bisa naikkan baik menggunakan obeng negatif atau kalau tidak ada bisa menggunakan ujung cutter. Oke, kita coba menggunakan sisi sebelah dari PoE in ya. Tegangannya sama. Kalau teman-teman mau aman bisa coba menggunakan adaptor lain. Nah, usahakan untuk adaptor jika satu sisinya menggunakan 12 volt, sisi satunya juga menggunakan 12 volt, atau jika keduanya pakai 24 volt lebih baik. Jadi untuk jarak jauh kemungkinan 24 volt lebih aman. Oke, kalau sudah, kita butuh satu kabel lagi untuk menyambungkan dari outputnya step down ke bagian input powernya switch hub. Sama seperti biasa, untuk kutub positifnya kita sambung di sini
kemudian untuk kutub negatifnya di sebelah sini. Ini kalau kita mau yang simple saja. Oke, dikasih timah dulu. Biasanya kalau dari pabrik memang sudah tersambung. Sekarang tinggal kita uji. Kita masukkan sama seperti yang tadi. Jadi sambil kita lihat power LED dari switch hubnya, sama kayak biasanya kita tekan sebentar sampai nyala, kemudian lepas kalau sudah aman. Oke, dari satu sumber, dari satu port LAN sudah jalan. Sekarang kita coba sisi satunya. Oke, kita cek ada komponen yang panas enggak. Masih aman. Bagaimana jika menggunakan dua buah sumber? Nah, teman-teman bisa lihat ini menggunakan satu sumber. Oke, kita cek dulu tegangannya sisa berapa. Masih 5 volt. Kita coba sambungkan dari adaptor yang satunya. Kalau mau nguji bisa dilepas dulu satu source-nya, satu sumber tegangannya, kemudian dicoba menggunakan satu adaptor yang satunya dulu. Oke, bisa nyala. Ini juga bisa nyala. Sekarang kita coba sambungkan dua-duanya. Sebenarnya pada tahap ini tidak ada efek. Jadi efeknya adalah gini, ketika satu adaptor dilepas, alat tetap nyala. Oke, seperti ini hasilnya. Untuk merapikan dalam box, teman-teman bisa berkreasi sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi sampai jumpa di tutorial selanjutnya.